Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah serta pancaran nur hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang hamil Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang dijaga, dirambut, diopeni, diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 21 Sabiku ya. Ayat 21. Namun seperti biasa sebelumnya mari kita ngopi good day. Hari yang indah, hari yang good. Ya, alhamdulillah. Kude rasa semut. Semut ya. Tapi kalau bikin kude nggak pakai semut ya. Nggak apa-apa, ada selalu aja. Jangan lupa rokok. Santai. Enak. Nikmat banget. Di sini ngopi, rokokan, di sana ngomil, sama juga. Ngaji, sambil jus. Apa? Bawang, itu bawa lagi nih. Banyak yang ada di dulu. Betul. Setelah pikir-pikir bawa biar nyampe. Oke. Ayat 21. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa ashabul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Sabiqu itu kalau kita pernah mendengar Fastabiqul khairat, katanya Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian menuju kebaikan. Berasal dari kata sabiqu, berlomba-lombalah kalian, balapan, cepet-cepetan, segera. Ya, ngapain? Ila maghfiratin, menuju maghfirah, menuju ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Pas Ramadan, man soma Ramadan imanan waktu sabar gumin lahu ma sabata mundani. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan penuh perhitungan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufirallahu ma taqaddama, pasti Allah mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Caranya sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, cepat-cepatlah kalian berlomba balapan, disik-disikan menuju maghfirah dari Tuhan. Kalau udah maghfirah dari Tuhanmu kau lakukan, rizqu minannar,
jannatin, segera menuju surga. Masih kok dapat surga. Nah, surga itu digambarkan oleh Allah arduha ka ardi samai wal arduha, yang luasnya surga itu ka ardi samai wal ard, seluas langit dan bumi. Kalau surganya seluas langit dan bumi, terus langit dan buminya kemana? Udah nggak ada. Karena langit dan bumi nggak ada, maka tidak ada masa. Oke, nggak ada masa kemarau, nggak ada masa penghujan, nggak ada banjir, nggak ada gerah. Oke, bro. Apa tenang aja. Di sini kebanjiran sedikit biasa di bumi. Nanti di surga sebuah langit dan bumi. Nggak ada yang kebanjiran, nggak ada yang kegerah. Makanya kalau sekarang gerah-gerah dikit ditahan, jangan gersuloh. Sebenarnya kalau sudah ini gerah ini gersuloh, gerah panas banget. Ya, iya. Gambarannya itu kan seluas langit dan bumi. Kalau surga seluas langit dan bumi, bumi langit itu mana? Enggak ada. Pokoknya indah aja. Luasnya luar biasa. Air lalu fungsilat ihdahuma, ya. Kalau disambungkan ya salah satu keduanya dengan yang lainnya. Wal ardi sama. Yang mana ardi adalah luasnya. Sambung masih luasan surga. Monggo Pak. Kalau mau ngopi dulu, kalau mau sarapan. Enggak, saya pakai itu nasi. Kurang sekalian. Paham ya maksudnya ya? Mau coba ya bayangkan aja. Kamu bumi dan langit. Kita bisa ada bumi dan langit. Ada hujan, ada panas. Di dunia kok nggak mau panas, di dunia kok nggak mau dingin. Ya kan ada langit, ada bumi, ada musim dingin, ada musim panas. Nanti di sana surganya seluas langit dan bumi, nggak ada panas, nggak ada. Yang ada cuma segera aja ya kan? Ya kan? Makanya dibekah-bekah nasi teh, ben segeri tenanan. Amin. Nek kebiasaan seneng seger nggak seberapa, nanti soalnya seger banget, orang pakai terus. Mesti dicicil. Tapi kalau di dunia udah biasa menahan, menerima apa adanya, nanti di sana merasakan enak banget. Ya. Beda dengan yang sudah biasa, misalnya kalau biasa-biasa. Nek pakai nggak pakai terus, iya. Coba biasa kumpul itu tiap hari sama ketemu 3 bulan sekali, enak mana? Tiap hari. Tiap hari. Mau tahu? Paling diceritain udah bahas dulu. Belum menerima bocoran Pak? Belum. Oke. Nah, surga yang seluas langit dan bumi itu disediakan oleh orang yang mendapat maghfirah, ampunan. Nah, mereka itu tentunya uiddat disediakan lilladzina bagi orang-orang amanu billah yang benar-benar beriman percaya kepada Allah, enggak pakai cuman. Ini ada orang yang percaya tapi saya sama Mbak Min percaya cuman kira-kira gimana kira-kira? Nggak percaya. Menyaksikan. Iya kan? Ya nggak percaya. Percaya tapi loh. Berarti nggak percaya. Masa sama Allah begitu? Ya kan sudah begitu. Ya. Amanu billah wa rusulihi
Bukan hanya iman kepada Allah, tapi juga iman kepada para rasulnya. Para malaikat itu juga rasul, utusannya Allah. Malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada para nabi. Nabi kemudian diutus menjadi rasul menyampaikan kepada umatnya masing-masing. Harus beriman. Bisa iman kepada Allah, bisa iman kepada rasul-rasulnya Allah itu dzalika fadlullah. Itu adalah anugerah karunia Allah. Orang banyak kalau ditanya yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah. Ya kan? Tapi iman apa tidak? Ternyata enggak iman. Yang tahu Nabi Muhammad banyak, Rasul akhir zaman. Tapi yang nggak percaya juga banyak. Kita itu begini ini semata-mata anugerah dari Allah. Zalika fadlullah. Itu semua adalah anugerah karunia Allah. Kalau nggak dapat taufik hidayah dari Allah, nggak bakalan. Jadi siapa begini ini bukan karena kebanyakan duit. Bahaya orang padepokan kayak orang kebanyakan duit aja, ngoja ngaji, mungan, ngopi, ngerokok. Kita bisa begini bukan karena kebanyakan duit, bro. Lihat orang-orang yang duitnya lebih banyak dari kita. Banyak yang nggak sanggup begini. Oke, bro? Zalika fadlullah. Kita bukan begini bukan karena badan kita sehat. Lihat saudara-saudara kita yang lebih sehat dari kita. Allah nggak berikan kekuatan untuk bisa seperti ini di malam Ramadan, apalagi 10 Ramadan terakhir. Oke bro, kita alhamdulillah asam-asam murah dikit, ya kan, rematik dikit, pinggangnya pegel-pegel dikit, lumayan ngaji bisa sambil blondor bro. Amin. Itu milih menangnya sendiri. Murid milih menangnya sendiri. Murid enak nih, ngaji bisa blondor. Bila gurunya nggak bisa dicegah. Gimana mau blondor kok? Alhamdulillah. Dzalika fadlullah. Oke. Jadi dzalika fadlullah, dorongan kepada iman kepada Rasul. Kalau enggak mau ngapain? Ini anugerah dari Allah, dari semua orang bisa kayak gini. Lihat kecil-kecil daripada gelap. Bulan. Bulan. Gelap di gunung. Pas sujudan sampai subuh. Dzalika fadlullah. Apakah diberikan kepada semua orang? Tidak. Yu'tihi may yasha. Dzalika fadlullah, itu semua anugerah dari Allah. Yu'tihi may yasha, hanya diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Oke. Alhamdulillah. Apaan? Kita termasuk orang yang dikehendaki untuk menerima fadlu. Tekis, ngantuk dikit ya wajar. Tapi kan masih sempat duduk di majelis. Betul nggak? Zikir itu wajib. Kalau zikir wajib, sebagian yang wajibnya diperintah zikir,
Berarti wajib pula duduk-duduk di majlis orang yang ada alat kodi. Datang duduk. Tapi nggak semua ya. Ini bukan hanya ini toh. Kalau sudah begini, Allah ingatkan, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah masih memiliki anugerah-anugerah karunia-karunia yang lebih besar lagi setelah ya kan? Just itu Allah saya nggak tahu Allahnya sampean sama. Hebat. Paham ya? Lanjut. Udah begitu aja udah paham, lanjut lah. Ayat selanjutnya. Ma asoba min musibatin fil ardi wala bi anfusikum illa bi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Asoba tidak akan mengena, tidak akan menimpa, gitu ya. Itu tidak menimpa, gitu. Asoba tidak menimpa. Mim musibatin, suatu musibah, suatu bala, suatu bencana fil ardi yang ada di muka bumi ini. Tidak akan menimpa suatu bala pun yang ada di muka bumi ini. Bil jadbi, baik itu kemarau panjang, pacak, klek, ada dan tidak akan menimpa di muka bumi ini. Wala fi anfusikum, dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa pada diri kalian masing-masing. Al-marodi, bapak jiwala, penyakit. Tidak akan ada penyakit yang menimpa pada pribadi orang. Tidak ada. Bapak jiwala, dan kehilangan anak, kehilangan anggota keluarga, kematian, tidak akan menimpa pada pribadi itu musibah itu. Illa kecuali di kitabin sudah ada di dalam catatan, di dalam kitab, yakni Allahul Mahfuz. Jadi musibah apapun, bencana apapun terjadi, apapun yang ada di muka bumi sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Musibah, bencana yang menimpa pada pribadi, perorangan masing-masing sudah ada catatan ketetapannya di Lauh Mahfuz. Kapan? Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan bencana itu. Halo bro. Halo. Bencana apapun yang ada di muka bumi ini tidak akan terjadi, melainkan sebelum diadakan bencana catatannya sudah ada dulu. Penyakit, catatannya sudah ada sebelum bencananya ada, catatannya sudah dibikin dulu sama Allah. Mau apa lagi? Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, catatannya sudah ada dulu sebelum itu diciptakan. Gunungnya belum ada catatan, udah ada. Lautnya belum, tsunami belum ada catatan, udah ada. Termasuk Kopet. Halo. Kopet itu ciptaan Allah apa ciptaan siapa? Allah. Ciptaan Allah apa? Nggak ada di Quran nyebut Kopet, nggak ada. Ciptaan Allah. Ya, penyakit yang menimpa pada pribadi sebelum penyakitnya diciptakan, catatannya sudah ada. Kalau di catatannya itu nggak ada, nggak bakal kena sama kita.
Kalau catatannya, di catatannya sono, Cak Warto kok bungek. Ya, itu catatannya dari dulu bungeknya belum ada. Jadi umpomo ini bungek. Ya kan? Ini catatannya ini bungek belum dicetakkan, catatannya sudah ada. Ini bungek nanti buat Cak Warto. Paham? Ini bungek datang ke Padepokan. Udah nyampe hidungnya Pak Sarjono, iku menggo. Mungkin kena hidungnya sampean, badunya sampean itu menggo. Catatannya bocah apa? Tuh, salah kok sing bungek. Paham, Bro? Oke. Goyang gancing kaya diapurane nang Gusti Allah. Ini Indonesia suasananya udah kayak Jepang di perbatasan juga pakai anjing, pakai Belum aja ada tembok. kayak di jalur Gaza. Itu ngomong Kayak teroris. kita mudik mau pulang kampung di kampung-kampungnya sendiri, di tanah air sendiri. Iya. Itu upah beli pakai uang. Rakyat. Itu rebu medil rakyat. Kedeng politik. Iya. Rakyat dengan medil. Adu pansar ini dua. Ini mbuh piye iki. Aku dulu orang jalur Gaza perbatasan perbatasan. Aku komen bertemu. Pulang kampung modalnya cuma mau silaturahmi biar bisa minta doa restu sama orang tua dan sama famili. Dan kampung-kampungnya dewi di negeri-negeri sendiri. Iya kan? Mulai nak suami yo iman ni. Betul. Boleh ngomong ni dia salah. Boleh komen. Boleh tengok komen orang kan. Jalan dibangun sampai mulus juga gitu. Kemudian akan ditutup berapa 3 bulan. Ini kan ma'asoba min musibatin wal fil ardi wala fi anfusikum ila kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada suatu bencana, musibah, balak yang ada di muka bumi. Tidak ada bencana, nggak ada musibah, nggak ada balak yang menimpa pribadi-pribadi manusia illa bi kitabin, kecuali sudah ada dalam catatan Allah di Lauh Mahfuz min qabli an nabraha, sebelum aku menjadikannya. Sebelum aku menciptakan udah ada catatannya. Kalau nggak ada di catatannya, udah bro. Yang malam mati itu siapa? Itu catatannya ada. Kalau yang di catatannya sana ntar malam yang mati Pak Warto digigit semut. Soalnya semut ini yang membengok-bengok itu jelas semutnya ini loh. Mergo catatannya rawon, semutnya nggak jadi nih kalau di Warto, semutnya mlebu ning gelas. Gude, asalnya gude ya rasa semut, gitu loh maksudnya. Aku yakin tidak ada ya, patunya jalur ganti. Ada patunya jalur ya, yakin apa tidak? Ini Al-Quran firman Allah.
ini turun yang bawa malaikat utusan Allah, disampaikan kepada nabi-nabi utusan Allah, disampaikan untuk umatnya supaya dijadikan petunjuk, dijadikan pedoman biar hidupnya pada jelas. Makanya disebut ayatim bayinatin, ayat-ayat yang jelas. Kita ini ngalamin zaman-zaman orang Hindu, zaman nggak jelas, banyak orang pada nggak jelas. Ayo ikut yang jelas. Wes sudah catatannya. Tidak ada dokter ini. Nek catatannya jud mati, orang loro sehat seger buger, yo mati. Kalau di catatannya sana belum ada catatan mati, biar sakit parah berbulan-bulan yo ora mati. Paham bro? Ora ana kopet yo mati. Loh. Karena mudik, sampai mudik, kopet tetap ada. Kemudian sampai nggak mudik, kopet ya. Tapi kalau sampai nggak mudik juga, belum tentu tahun depan ke orang tua masyarakat. Kamu kita masyarakat. Kalau orang mudik terus kopet hilang, oke bro. Ada nggak jaminan kalau kita nggak mudik kopet hilang? Nggak ada jaminan. Cuma ini kita ini kebenaran. Anda yang terpilih, orang itu sudah setahun lebih. Pegel anak ini, saya mau duit akhir penak, rakyat yang kena PHK, yang usaha bangkrut, yang ini susah. Kita lihat cuma dapat duit 300 mulai ya. Saya untuk cerita tadi ini tadi asoga musim hati bukan yang sini bukan kan cerita ini ya sampai terlalu baper tapi alhamdulillah seru ya pertama dia benar-benar bisa dipahami Pak? Yakin ya? Yakin ya? Orang yakin kalau Quran gimana imannya? Jadi tidak mungkin gitu. Nah, bagaimana hal yang seperti itu? Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu Allahi yasiro, bagi Allah sangat mudah. Allah kalau mau hancurin dunia ini hancur sekaligus bisa. Iya. Inama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gampang bagi Allah kalau mau gulung di dunia itu bisa. Banyak kita contohnya bro. Oke. Kita lanjutin. Likaila. Nah, dari kailanya ini. Likaila tak sau alama fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kenapa Allah menyatakan hal ini? Mengapa Allah menyatakan hal ini? Tidak ada bencana, bala, musibah apapun yang ada di muka bumi dan tidak ada yang mengenal ya bala maupun bencana maupun apapun pada diri kalian tidak ada yang bisa menimpa kecuali sudah ada dalam catatannya Allah sebelum bencana itu ditetapkan dijadikan dan hal itu bagi Allah sangat mudah. Kenapa Allah mengatakan gini? Tujuannya likaila tasau supaya kamu jangan berduka cita, supaya kalian tidak susah. Oke, tahu duka cita? Nah, duka cita itu apa ya namanya? Ranam. Ya? Ranam. Supaya kamu jangan berduka
istahzanu ya, dengan rasa prihatin. Bila sungkawa itu orang lain ya. Yang duka cita itu Nelongso. Orang yang bikin musibah itu namanya orang yang apa? Orang yang bikin kematian apa namanya? Keseripahan kalau di tempat saya. Duka. Iya, saya tahu. Ada istilah lain yang selain berduka apa itu? Susah. Bukan. Berkabung. Menikailah tak tahu supaya kalian jangan berkabung, jangan berduka cita. Boleh berkabung, tidak boleh lewat 3 hari. Kalau lebih itu namanya tidak ridho dengan ketetapan Allah. Berarti tidak ikhlas, mesake. Apa mesake itu apa? Kasihan. Kasihan yang di sana ya. Berat. Siang. 3 hari. Jangan berkabung terus. Itu tujuannya. Kenapa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kematian itu terjadi. Catatan memang sudah ada. Jadi kamu jangan berkabung. Artinya ya sedih lah ditinggal. Dan jangan berlarut-larut. Itu tujuannya Allah. Apa yang sudah terlepas dari kamu. Ya. Alamat katakum itu atas apa yang terlepas dari kamu. Mau tujuannya Allah menyatakan itu supaya kamu jangan berduka cita, jangan berkabung, jangan merasa prihatin dengan apa yang sudah lepas dari kamu. Dunia itu isinya kayak begitu. Betul nggak? Makanya itu cintai dunia beserta isinya secukupnya. Cintai Allah sepenuhnya. Kenapa? Allah kekal abadi, tapi semua yang ada di dunia tidak ada yang kekal. Karena dunia itu sifatnya cuma 2, kalau nggak dunia meninggalkan kita, kita yang cepat atau lambat akan dipaksa suruh meninggalkan dunia, betul? Besok jadi status sifat dunia. Siapapun, kalau kau cinta berlebihan terhadap dunia beserta isinya, ingat, ketika kita ditinggal oleh yang kita cintai, atit nggak? Atit. Kalau udah atit itu atitnya di sini, apa di sini? Di sono. Di sono. Kita lagi cinta-cintanya, kita dipaksa suruh ninggalin yang dicinta. Atitnya di sini. Ininya udah rusak. Harus saling ridho, saling itu, dan ikhlas menerima ketentuan takdir Allah. Kamu tidak akan menang. Oke, bro. Oke, Bos. Jadi punya tujuan kan, Allah? Punya alasan kan? Bisa diterima nggak alasan ini? Iya, faktanya begitu. Oke, alam kataku. Wala takrofu. Dan supaya kalian jangan terlalu bersenang-senang. Takrofu itu bergembira, paroha, batorin, gitu ya. Terlalu gembira, berlebihan. Bukan kesombongan terhadap apa? Bima atakum, ya, terhadap apa yang diberikannya kepada kalian. Jika dapat kesenangan, kenikmatan, jangan terlalu itu terus aku senangnya dapat duit banyak, punya ini, punya itu, ya kan? Akhirnya angga-anggaan, sombong-sombongan, supaya kamu jangan terlalu bersedih, berduka ketika apa sesuatu yang terlepas dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira
bergembira, bersenang-senang, membangga-banggakan diri, menyombongkan diri dengan kenikmatan yang Allah berikan. Karena musibah dan nikmat itu sama. Dua-duanya Allah yang menciptakan dan telah ditetapkan. Tidak usah bangga-bangga. Ketetapan Allah ya, sudah dicatat. Jadi kalau sampai nanti mau dapat THR gitu ya, sebelum duitnya dibawa amplop itu catatannya di sana udah ada bahwa nanti tanggal sekian, habis itu akan dapat amplop. Itu catatannya udah ada dulu, jadi nggak usah terlalu bangga pakai amplop itu. Nggak usah sombong, nggak usah. Biasa-biasa aja lah. Iya. Iya. Dan prosesnya itu Allah udah ini, terus ini, mau titik, ini pun dari sana udah ada katanya. Udah nggak usah terlalu ini. Dan nggak bakalan ini. Dan terlepas itu catatannya sudah ada. Itu sebetulnya. Nggak usah terlalu susah. Dan kalau udah dapat kenikmatan juga nggak usah terlalu membanggakan diri. Kenapa? Wallahu la yuhibbu, dan Allah itu tidak suka ulah tiap-tiap orang muktalin yang sombong, fakuron enggan membanggakan diri. Oh, nggak suka ada orang sombong yang membanggakan diri karena kecapannya punya sombong. Nggak ada musibah dan nikmat ini imbang, semua ketetapan dari Allah. Allah dimaksud kan orang yang adil begitu loh, baru kamu terasa kan gitu. Allah itu mau bikin orang kaya seketika bisa, bikin orang kaya jadi melarat seketika juga bisa. Orang sehat tiba-tiba meninggal dunia bisa, ya kan? Orang sakit parah nggak meninggal ya bisa. Sudah ada catatannya belum? Oke, duanya itu. Kalau dapat senang jangan terlalu gembira, sombong-sombongan, bangga-banggaan. Kalau lagi kehilangan, kekurangan, jangan sedih, jangan berkabung, berlarut-larut. Oke, paham ya? Siapa orang-orang yang seperti itu? Nah, ada lamalipnya kecil ya? Ada lamalipnya kecil. Nah, orang yang dapat kenikmatan, kesenangan dari Allah yang begitu itu tandanya alladzina, dia adalah orang-orang yang koluna, yang mereka bakhil. Bakhil itu medit. Medit itu kirit. Rat itu koret. Koret itu kutilan. Kutilan itu pantat kuning. Pantat kuning itu buntut jasiran. Palanya ada buntutnya di belakang. Makanya saya belum, biar nggak ada bisa. Ada buntutnya belum. Iya. Orangnya itu kenapa orang yang begitu dia nggak pengen orang lain ikut senang kayak dia maunya yang nomor satu. Dia yang koluna, udah dia bakhil, banyak turunan nasa bilbukli, dia ngajak temen suruh bakhil seperti dia. Parah. Dia bakhil dari apa? Dijalanin serahkan bimanya jibu alaihim, dengan apa yang wajib atas mereka. Bakhil itu. Jadi setiap harta itu ada kewajibannya. Di antara kewajiban zakat, kewajiban harta itu ada zakat. Wajib keluarga berzakat, sedekah, infak fisabilillah, ngusang sinau, bekal menuntut ilmu. Makanya kalau menuntut ilmu, kalau pengen berkah manfaat ilmunya, bawa bekal. Ini kan udah tahu mau berangkat ngaji, duit yang di dompet dimasukin lemari. Giliran keragunan ke kebun binatang, duit yang di lemari masukin dompet. Padahal di kebun binatang nonton monyet. Kalau di pengajian lihat siapa? Kiai. Loh, kok mahalan monyet sama kiai? Iya masalahnya.
Ini dia. Ini enggak. Iya. Lihat monyet 100.000 masa lihat dia ini 5.000. Dengan jadi monyet Tobat ini guys. itu wajib. Jangan berpikir gue. Gue sangu yang makan ngaji. Iya, yang gue menolong gue masa segoni ono lawe ra ono ngurunan gue sekolah gue kan lumayan. Wajib. Iya kan? Oh iya. Untuk si agama wajib. Ngerti semua punya anak. Kalau kamu beriman kepada Allah, kenapa kamu nggak mau di jalan Allah? Kan Allah yang mewariskan bumi langit seisinya kepada manusia. Gitu bro. Ya. Nah, wajib. Kita kewajiban dengan bakir. Cuma kata marah dia ngomong. Nggak usah. Sesuk kali sih berusaha. Wis ora kamu ora pawan yo ngerti arep apa yo wis ora apa ya wis ora apa. Isi gak usah jalan terus. Ya kan? Nasi uduk udah dipesan. Ada salah. Mikirin siapa yang mau masak barang. Udah jualnya sih gak usah diumumnya ada Jumat undangan digawe. Diumum apa? Undangan digawe dimen loh. Karena Pak Warto kemarin yang dapat amplop. Udara lipi, bukan sombong. Nonton ini. Paham ya? Itu wajib untuk si Arab gak mau. Itu. Nah, kayak urunan nasabil bukli. Bihilahum ba'idun sadidun. Bagi mereka itu akan mendapat ancaman yang sangat pedih dan berat. Yang begitu bisa Google itu ancamannya berat. Apa? Wa may yatawalla, dan barang siapa yang berpaling, namanya berpaling dari nikmat Allah. Kemudian mau cuma buat bangga-banggaan tapi nggak menjalankan kewajiban itu namanya tawalla, berpaling. Amaya dibuahi terhadap apa yang diwajibkan baginya atas harta yang nikmat yang diberikan oleh Allah. Berpaling dari kewajiban, padahal Allah sudah kasih nikmat sama dia. Nah, ingat, Pak Innallaha, maka sesungguhnya Allah, buat dia Allah Al-Ghani Maha Kaya. Allah nggak butuh model manusia-manusia yang begitu. Allah Maha Kaya. Pelito, pelit-pelit. Allah orang bakal marah baru-baru. Tetap Allah Maha Kaya. Al-Ghani. Ini asma pengen kaya, deketin aku. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Mugni amini bila lakum atau fakro wajini pak ini dulu waring ini pak ini jahil. Wah, oke. Betul nggak? Allahumma ya Allah ya Ghani wahedat yang maha kaya. Ya Mugni yang bisa mengkayakan hambanya. Agni kayakanlah daku. Gina dengan kekayaan, la khawfu pada fakro, di mana dengan kekayaan itu aku tidak khawatir, tidak takut lagi menjadi miskin. Waktu ini kayak ini dulu, tunjukkan aku jalan kekayaan itu ya. Kalau kau nggak tunjukkan maka aku akan tersesat dalam mencari kekayaan. Waktu ini kayak ini dulu, walim nih pak ini jahil, kasih ilmunya supaya dia kaya seperti itu. Karena kalau enggak aku ini wong bu, aku ini jadi Allah Al-Ghani. Allah Al-Ghani Hamid, dan Allah Maha terpuji. Walau malam itu ya, yang satu di sana, lagi. Demikianlah tabarukan kita Al-Ibris ini makrifati tafsir Quran hadis yang dibantu dengan kitab Al-Lain sebagai referensi atau rujukan di dalam bahasa bulan Tafakur serta sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dan
sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga kita didahulukan oleh Allah dan orang-orang yang mukminin dan mutakin yang selamat sejahtera bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbika warhamna rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana innaka antal ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, mohon maaf. In uridu ila islaha ma taqatu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.